Eka Chandra dari Prodi Ilmu Hukum NPM 2051012. Saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum, asas dan norma, serta sumber hukum dan sistem hukum. Yang pertama, apa itu hukum? Secara umum, hukum merupakan sekumpulan aturan yang mengatur manusia. Hukum terdapat dua subjek, yaitu orang atau manusia dan badan hukum atau hukum buatan. Yang pertama, orang atau manusia merupakan subjek utama hukum. Kedua, badan hukum atau sistem hukum buatan. Contohnya seperti bayi dalam kandungan. Bayi dalam kandungan sudah termasuk sistem hukum karena dilindungi oleh hukum. Bayi dalam kandungan memiliki hak, yaitu hak untuk hidup. Bila melanggar hak bayi dalam kandungan, maka akan melanggar hukum. Ada hal relatif yang terjadi apabila ada peristiwa hukum atau transaksi antar manusia. Bisa juga disebut hal yang terjadi karena perlakuan manusia atau tindakan sesama. Contohnya seperti seorang presiden diberikan fasilitas rumah istana selama ia menjabat. Tetapi jika ia sudah tidak memiliki jabatan atau sudah tidak menjabat, rumah tersebut tidak akan diberikan hak kepada ia lagi. Lalu ada juga kewajiban yang tidak melakukan sesuatu, misalnya memasuk perkebunan orang tanpa izin. Itu bisa disebut sebagai omission atau sesuatu hal yang tidak diperbolehkan atau tanpa izin. Masuk ke perkebunan orang lain kan tidak diperbolehkan tanpa izin, jika tanpa izin ya. Lalu kebalikannya, bukan kebalikan sih, lalu ada commission, tadi kan omission, lalu ada commission. Commission adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana. Timbulnya hak ini ada banyak ya, cuman yang saya pahami menurut saya adanya perjanjian, itu contohnya jual beli barang sama orang. Misalnya kan kita membeli barang sama orang lain kan, itu sudah sudah membentuk sebuah perjanjian antara kita sebagai pembeli dan penjual. Perjanjian itu adalah persepakatan kita untuk membeli barang tersebut. Misalnya kayak kita tanya ini harganya berapa, penjual tersebut mengatakan harganya segini. Menurutnya worth it dengan harga barang yang dia jual. Jadi jika kita sebagai pembeli setuju, maka perjanjian tersebut telah terjadi, yang disepakati bersama. Intinya seperti itu. Seperti yang menurut saya, yang saya pahami. Seperti itu. Lalu ada acquisitive verjaring atau melahirkan hak untuk tidak dituntut, dan extinctive verjaring menghapuskan hak atau kewajiban seseorang. Itu yang saya baca dari penjelasan Bapak kemarin. Terima kasih. Lalu ada asas dan norma. Asas merupakan sebuah nilai dasar untuk menjadi bagian dari sebuah pedoman. Contoh asas terbagi menjadi dua, yaitu asas secara umum dan khusus. Maksudnya bersifat umum dan khusus. Bersifat umum adalah asas yang bisa diberlakukan di berbagai bidang hukum. Sedangkan yang khusus merupakan asas yang hanya bisa diberlakukan pada beberapa hukum. Lalu norma adalah peraturan atau pedoman. Ada beberapa norma, yaitu norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama adalah pedoman yang disampaikan oleh Tuhan, maksudnya yang berasal dari Tuhan, ini disampaikan kepada utusan-utusannya yang berisi larangan, anjuran, dan pedoman. Yang kedua, norma kesusilaan yaitu norma yang berasal dari masyarakat. Susila berarti tata krama. Contohnya seperti tata krama pada pakaian. Yang ketiga, norma kesopanan, seperti menghormati orang yang lebih tua. Lebih ke etis, misalnya kayak cara bicara kepada orang yang lebih tua. Norma hukum adalah norma yang berasal dari hukum yang berlaku atau hukum yang positif. Setiap norma memiliki sanksi.
Yang pertama, sanksi norma agama. Sanksi norma agama adalah peraturan yang berlaku dalam agama sesuai dengan berbagai agama yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, sanksi norma kesusilaan seperti dikucilkan oleh teman-temannya, misalnya seperti seseorang menggunakan pakaian yang sangat tidak sopan untuk pergi ke kantor atau kampus, biasanya akan dikucilkan atau kayak dibiarkan seperti itu. Hampir sama seperti norma kesusilaan, norma hukum sanksinya biasanya akan seperti ceomohan dari orang, seperti dikucilkan juga dan diejek, bisa dipermalukan. Dan yang keempat, sanksi norma hukum sesuai dengan undang-undang yang sudah diundangkan. Maksudnya itu seperti undang-undang yang positif, sesuai dengan undang-undang yang positif. Perbedaan dari empat norma tersebut adalah informal dan formal. Norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan termasuk informal, sedangkan norma hukum termasuk formal. Karena setiap tahapannya diatur oleh hukum. Lalu ada isi kaidah hukum yang dibagi menjadi 3, yaitu suruhan atau gebot, larangan atau verbot, dan kebolehan atau mungkin. Yang pertama, suruhan atau gebot merupakan kaidah atau norma hukum yang berisi perintah yang harus ditaati. Contohnya pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi perintah orang tua untuk memelihara dan mendidik anak. Lalu yang kedua, larangan atau verbot merupakan norma atau kaidah hukum yang memuat larangan untuk melakukan sesuatu dengan ancaman sanksi apabila melanggarnya. Contohnya pada pasal 362 KUHP, yaitu mencuri dan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki. Yang ketiga, kebolehan atau mogen merupakan kaidah atau norma hukum yang memuat hal-hal yang boleh dilakukan tetapi boleh juga tidak dilakukan. Contohnya pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga. Terdapat pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lalu ada sumber hukum dan sistem hukum. Sumber hukum terkategori yaitu undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim atau jurisprudensi, traktat atau perjanjian internasional, dan pendapat sarjana hukum atau doktrin. Semua ini berlaku secara universal, tidak hanya ada di Indonesia tetapi juga terdapat pada negara-negara lain. Hanya saja tidak semua prioritas sama seperti negara Indonesia. Tidak semua negara sama prioritasnya seperti negara Indonesia. Misalnya seperti di Indonesia prioritasnya undang-undang, di Singapura prioritasnya jurisprudensi. Biasanya membedakan sumber hukum adalah yang membedakan sumber hukum Indonesia dengan negara lain biasanya adalah karena menganut sistem hukum yang berbeda. Sumber hukum adalah tempat di mana kita menggali hukum. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang adalah peraturan secara resmi yang dikeluarkan oleh negara. Seperti di Indonesia, undang-undang dikeluarkan oleh DPR RI dan Presiden. Itu merupakan skema prosedur dikeluarkannya undang-undang. Hukum itu luas, karena tidak hanya pada konteks nasional, tetapi juga pada daerah-daerah, seperti peraturan daerah yang diatur oleh DPRD dan wali kota seperti di Batam. Bila tingkat provinsi, berarti DPRD provinsi dan gubernur yang mengatur. Jadi, undang-undang adalah
peraturan tertulis yang menggunakan prosedur-prosedur lembaga kenegaraan yang nantinya harus diumumkan meskipun dengan proses pengumuman. Jadi wajib harus di. Kedua, kebiasaan merupakan kebiasaan yang berakibat hukum. Misalnya tuh seperti pada suatu masyarakat dan suatu tempat ada kebiasaan yang mereka akui atau mereka anggap. Lalu bila ada pelanggaran pada kebiasaan tersebut, biasanya akan ada sanksi yang bermacam-macam. Tetapi tidak sanksi yang harus dipenjara gitu. Bukan sanksi yang seperti undang-undang, tetapi sanksi yang diakui oleh mereka. Biasanya seperti itu. Contoh yang saya dengar kemarin dari Pak Priyo, seperti temannya yang KKN di desa yang pelosok. Temannya tersebut menyukai salah satu warga desa KKN-nya. Lalu pada saat itu Pak Priyo dan temannya, termasuk temannya yang menyukai warga desa tersebut, berbincang dengan wanita tersebut. Lalu mereka berbincang sangat lama, terutama mereka berdua berbincang sangat lama, hampir maghrib kalau nggak salah, sampai jam 7. Lalu ada seorang ibu-ibu yang datang menanyai kepada mereka apakah mereka suami istri atau enggak. Dan ternyata di desa tersebut tidak diperbolehkan pria dan wanita yang bukan muhrim berduaan. Maksudnya berbincang, kayak berdekatan, mungkin seperti itu. Jadi biasa sanksinya akan dinikahkan biasanya. Yang ketiga, keputusan hakim atau jurisprudensi. Merupakan putusan hakim terdahulu. Maksudnya itu seperti putusan hakim yang sudah dipilih sebelumnya. Fungsinya untuk menjadi acuan para hakim yang akan diutus sekarang. Jadi menjadi pedoman para hakim yang akan diutus. Mereka menjadikan jurisprudensi untuk menjadi pedoman mereka untuk memutuskan sesuatu hal atau masalah yang sama. Tetapi apakah bisa semua putusan hakim termasuk jurisprudensi? Tentu saja tidak. Maksudnya tidak pada beberapa negara seperti Indonesia. Di Indonesia, jurisprudensi di Indonesia hanya menetapkan jurisprudensi dari catatan buku Mahkamah Agung. Itulah yang dianggap jurisprudensi atau sumber hukum di Indonesia. Jika di negara lain seperti Amerika, Inggris, Singapura, dan Australia, mereka biasanya akan mengambil semua putusan hakim. Semua putusan hakim atau jurisprudensi akan diambil, dan itu termasuk jurisprudensi. Sedangkan di Indonesia, seperti yang saya bilang tadi, lebih memilih-milih putusan hakim untuk dimasukkan ke dalam jurisprudensi. Biasanya jurisprudensi terdapat pada buku yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung biasanya setiap tahun akan mengubah jurisprudensi baru. Sebenarnya semua putusan hakim disebut jurisprudensi, tetapi pada negara-negara tertentu seperti Indonesia juga termasuk tidak menganut 100% tidak menganut seperti hakikat seperti itu. Jadi Indonesia lebih memilih-milih dalam putusan hakim untuk dijadikan jurisprudensi. Lalu yang keempat ada traktat atau perjanjian internasional. Perjanjian internasional bisa dilakukan oleh dua negara atau lebih. Kalau dua negara namanya, bila dua negara disebut bilateral, bila lebih dari dua negara disebut multilateral. Contohnya tuh seperti kerjasama antara negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kan misalnya seperti pencemaran pada Selat Malaka. Kan Selat Malaka itu terdapat wilayah ketiga negara tersebut. Misalnya terjadi pencemaran di Selat Malaka tersebut,
Lalu apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi si pelaku pencemaran ini? Padahal kan ada 3 negara nih. Gimana caranya untuk menanggulangi si pelaku yang mungkin hanya ada 1 orang atau lebih untuk dihukum? Nah, biasanya dalam menghitung untung ruginya bencana ini akan dilakukanlah traktat ini, perjanjian internasional. Biasanya sih setiap negara sudah memiliki tolak ukurnya ya untuk masalah ini. Yang kelima, pendapat sarjana hukum atau doktrin. Sebenarnya doktrin ini hampir sama seperti jurisprudensi. Hanya saja doktrin bisa berbeda perspektif dan sedikit lebih kepada hakim memilih pendapat tersebut dari mana. Biasanya akan muncul dari putusan hakim. Dalam setiap putusan akan menghasilkan doktrin-doktrin baru. Selanjutnya, sistem hukum. Dari yang saya baca, sistem hukum adalah kesatuan utuh tatanan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan berkaitan secara erat. Seingat saya dari penjelasan dari Pak Priyo kemarin, Pak Priyo menganggap sistem hukum ini seperti nampan yang berisi bola-bola yang merupakan bagian-bagian yang berbeda-beda yang saling berhubungan atau menyatu dan bersifat harmonis atau rapi. Bila kita melihat bola-bola yang berwarna-warni berbeda-beda gitu warnanya, terus rapi kan pasti enak kita lihatnya ya, daripada tidak rapi. Dan biasanya sistem hukum ini tidak boleh ada pertentangan. Jika ada pun harus diselesaikan secara maksimal karena tidak ingin meninggalkan hal-hal yang tidak diinginkan pada pertentangan ini. Jika berlarut-larut tidak diselesaikan akan menimbulkan disparitas. Semakin jauh disparitas maka akan semakin rusak sistem hukumnya. Dan cara memperbaikinya itu sangat sulit, harus ditelusuri satu-satu. Saya akan membacakan menurut para ahli yang dijelaskan oleh Pak Priyo kemarin, ada 3, yaitu Bellefroid, Profesor Subekti SH, dan Sudikno Mertokusumo. Yang pertama, Bellefroid. Menurutnya sistem hukum terdapat hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha negara, hukum militer, dan lain-lain yang mempunyai asas-asas yang berbeda, tetapi penyusunannya rapi menurut penggolongannya. Dan di antara hukum-hukum ini saling berhubungan dan saling harmonis seperti yang saya bilang tadi. Lalu ada dari Profesor Subekti SH. Profesor Subekti SH sama seperti Sudikno Mertokusumo. Jadi menurut para ahli ini, sistem hukum itu harus menganut hukum-hukum yang saling harmonis dan tidak boleh adanya pertentangan. Itu intinya. Tidak boleh ada pertentangan dan harus harmonis. Mungkin itu saja yang dapat saya pahami. Mohon maaf jika saya ada kekurangan dan salah kata. Akhir kata, terima kasih dan